warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Konsep Hak Milik dalam Islam, Jurnal Al-Maqasid, Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan, volume 6 nomor 2, tahun 2020, penulis Ahmad Zainul. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik bagaimana konsep hak milik menurut agama Islam itu sendiri, serta hal-hal yang terkait dengan hak milik itu sendiri. Selanjutnya, pada pendahuluan, penulis memaparkan bahwa ekonomi Islam yang merupakan rahmatan lil alamin kembali bangkit menorehkan blueprintnya. Sebenarnya ekonomi Islam adalah bagian dari sistem Islam yang bersifat umum, yang berlandaskan pada prinsip pertengahan dan keseimbangan yang adil atau tawazun. Dalam memandang hak milik ini, Islam sangat moderat dan sangat bertolak belakang dengan sistem kapitalis yang menyewakan hak milik pribadi, sedangkan sistem sosialis yang tidak mengakui hak milik individu. Selanjutnya pada pembahasan. Yang pertama, pengertian hak milik. Kata hak berasal dari bahasa Arab al-haq yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda. Di antaranya berarti milik, ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan, bagian atau kewajiban, dan kebenaran. Adapun hak milik yang hubungan antara manusia dengan harta yang ditetapkan dan diakui oleh syara. Karena adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam tasarruf terhadap harta yang dimilikinya selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian hak milik adalah sama, yaitu bahwa hak milik atau kepemilikan merupakan hubungan kepemilikan antara manusia dan harta atau benda yang diterapkan oleh syara, yang memberikan kekhususan yang memungkinkan atau untuk mengambil manfaat atau melakukan tasarruf atas harta atau benda tersebut menurut cara-cara yang dibenarkan ditetapkan oleh syara. Hak milik terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama hak milik yang sempurna, al-milikal tam. Hak milik menurut Wahbah Zahaili adalah hak kepemilikan yang meliputi bendanya sekaligus manfaatnya sehingga semua hak-hak yang diakui oleh syara berada di tangan orang yang memiliki hak tersebut. Yang kedua, hak milik yang tidak sempurna, al-milk al-naskis. Menurut Wahbah Zuhaili, definisi al-milik al-naskis adalah kepemilikan terhadap bendanya saja atau manfaatnya saja. Sedangkan menurut Yusuf Musa, hak milik tidak sempurna adalah memiliki barangnya tanpa memiliki manfaatnya. Selanjutnya, konsep Islam tentang hak milik. Semua yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut ajaran Islam, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik yang sesungguhnya dan mutlak atas alam semesta. Ikhtiar dalam bentuk bekerja, bisnis, dan usaha lain yang halal adalah merupakan sarana untuk mencapai kepemilikan pribadi. Dalam Islam, kewajiban datang lebih dahulu, baru setelah itu adalah hak. Dalam kepemilikan pribadi, ada hak-hak umum yang harus dipenuhi. Islam mengakui hak milik pribadi dan menghargai pemiliknya, selama harta itu diperoleh dengan jalan yang halal. Kepemilikan individu tersebut adalah semisal hak milik seseorang atas roti dan rumah. Maka orang tersebut bisa saja memiliki roti untuk dimakan, dijual, serta diambil keuntungan dari harganya, di mana masing-masing roti dan rumah tersebut adalah zat. Sementara, hukum syara yang ditentukan untuk keduanya adalah izin al-syari kepada manusia untuk memanfaatkannya dengan cara dipakai langsung habis, dimanfaatkan atau ditukar. Izin untuk memanfaatkan ini telah menjadikan pemilik barang di mana dia merupakan orang yang mendapatkan izin bisa memakan roti dan menempati rumah tersebut, sebagaimana dia diperbolehkan juga untuk menjualnya. Hukum syara yang berhubungan dengan roti tersebut adalah hukum syara yang ditentukan pada zatnya, yaitu untuk menghabiskannya. Sedangkan
Hukum syara yang berhubungan dengan rumah adalah hukum syara yang ditentukan pada kegunaannya, yaitu izin untuk menempatinya. Dan ada pula hikmah dan hak kepemilikan, antara lain manusia tidak boleh sembarangan memiliki harta tanpa mengetahui aturan-aturan yang berlaku yang telah disyariatkan Islam. Manusia akan mempunyai prinsip bahwa mencari harta itu harus dengan cara-cara yang baik, benar, dan halal. Memiliki harta bukan hak mutlak bagi manusia, tetapi merupakan satu amanah atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus digunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan hidup manusia dan disalurkan di jalan Allah supaya memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian review jurnal dari saya. Saya mohon maaf bila ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.